Shalom semua jemaat yang dikasihi, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Dimanapun kita berada dan apapun situasi yang kita alami, kita tetap yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan dan melupakan kita semua. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu selalu ada untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar, ini dapat memberikan kami inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang daripada Engkau, supaya kami dapat melewati setiap pergumulan yang ada dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan menyambut kebenaran firman-Mu ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita buka Alkitab di kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga 31 di bawah tema keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jemaat yang dikasihi, sabdema kita pada hari ini adalah Allah sumber kekuatan kita. Pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang, ada banyak sekali orang yang mengalami kekecewaan dan keputusasaan secara berlebih-lebihan dan berlanjutan. Perasaan ini sering disebut dengan depensi, di mana hal ini tidak memandang siapapun juga, baik orang kaya atau miskin, tua atau muda, terpelajar atau tidak. Apabila hal ini tidak ditangani dengan baik, ia akan mendatangkan tekanan, kemurungan, kesedihan, dan penderitaan di dalam diri kita. Jika kita kalah terhadap masalah yang kita alami, ia akan mempengaruhi kehidupan pribadi kita, merusak hubungan kita dengan Tuhan, serta perasaan sukacita dan kebahagiaan akan hilang dalam diri kita. Setiap daripada kita pasti pernah merasakan yang namanya kecewa, ragu-ragu, khawatir, dan takut. Perasaan ini akan menyebabkan kita menjadi cemas, tidak tentu arah, dan semangat kita juga menjadi lemah. Ketika kita mengalami pergumulan, kesusahan, tantangan, penderitaan, dan masalah, apakah kita akan menghadapinya dengan kekuatan diri kita sendiri, atau kita meletakkan Allah sebagai sumber kekuatan kita? Dalam kitab Yesaya pasal 40 ini, umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, sangat mengakui kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Umat Israel percaya bahwa Tuhanlah yang telah menolong nenek moyang mereka keluar dari perhambaan dan perbudakan di Mesir. Tetapi ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka merasakan seperti dilupakan dan ditinggalkan oleh Tuhan, dan merasakan di mana Tuhan tidak mampu dan tidak sanggup menolong mereka lagi. Dalam situasi seperti ini, mereka merasa putus asa, kecewa, dan tidak punya pengharapan lagi. Jemaat yang terkasih, mungkin kita juga pernah mengalami situasi-situasi di mana kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita, kita merasa Tuhan meninggalkan kita, dan kita merasa Tuhan itu jauh daripada kita. Tapi percayalah, sebagaimana Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan pasti akan menolong kita juga. Amin. Di dalam pembacaan teks kita sebentar tadi,
Ini adalah kata-kata penghiburan yang diberikan untuk umat Israel, di mana Tuhan mengakhiri perhambaan mereka. Tuhan izinkan perhambaan umat Israel terjadi di Babel. Ini disebabkan oleh dosa dan kesalahan mereka. Tetapi Tuhan itu sangat baik dan murah hati. Ia tetap memberikan pengampunan dan mengasihi umat Israel sebagai bangsa pilihannya. Tuhan datang memberikan kekuatan, pelepasan dan perlindungan untuk umat Israel. Bangsa ini dikasihi Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka. Allah, sumber kekuatan kita semua juga pasti akan menolong dan mengasihi serta menyertai kita semua juga. Amin. Jemaat yang terkasih, berharap kepada Tuhan ialah mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Dalam apapun situasi yang kita alami, baik dalam keadaan sukar maupun senang, apakah kita sehat atau sakit, hanya satu sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Hal ini juga meliputi dengan memandang Dia sebagai sumber pertolongan dan sumber kasih karunia serta sumber kekuatan kita. Orang yang berharap kepada Tuhan dijanjikannya berkat, dan Allah sebagai sumber kekuatan kita akan memberikan kita beberapa janji dan berkat-Nya. Yang pertama, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan, kelemahan, penderitaan, dan pencobaan yang kita alami. Di dalam Filipi 4 pasal yang ke-13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Walaupun begitu banyak pergumulan yang kita alami saat ini, tapi segala perkara tetap dapat kita tanggung karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang kita alami. Bagai burung Raja Wali yang terbang naik ke langit, kita juga harus berusaha mengatasi pergumulan kita dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar menjadi seperti bola yang semakin dihentak dengan kuat, ia akan semakin tinggi lagi melantun. Kita juga ketika menghadapi pergumulan, cabaran dan tentangan, kita haruslah semakin tinggi berpengharapan dan menyerahkan dan meletakkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih bila Tuhan menolong kita. Tuhan berjanji bahwa jikalau umat-Nya dengan sabar mengandalkan-Nya, maka Dia akan memberikan apapun yang kita perlukan dan akan menopang kita senantiasa. Dalam 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 5 hingga 6 tertulis, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah bersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Walaupun saat ini kita mengalami kesusahan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, masalah pekerjaan, masalah persekolahan, masalah kesehatan dan sebagainya. Tapi jangan meletakkan masalah itu sebagai masalah yang terbesar dalam hidup kita. Tapi letakkanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Dan kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita akan melihat tangan Tuhan menolong kita. Dan kita akan melihat bagaimana kebesaran Tuhan terjadi dalam hidup kita.
Dalam Mazmur 118 ayat yang ke-14 tertulis, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di surga. Bapa, kami mengaku ketika kami mengalami pergumulan, kesusahan, tantangan, dan cabaran, kami mengalami yang namanya takut, kecewa, dan putus asa. Semua itu mengajar kami ya Tuhan bahwa hidup ini hanya sementara. Semua yang kami miliki itu adalah milik-Mu. Kami tidak dapat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kami sebagai manusia yang fana. Kami memerlukan tangan-Mu. Kami memerlukan Engkau sebagai sumber kekuatan kami, supaya kami dapat melewati setiap keadaan dengan baik. Dan apapun yang terjadi, kami tetap mau percaya bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan kami. Karena Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah gubuk keselamatan kami. Dan Engkaulah juru selamat kami. Berkati iman kami supaya kami tetap kuat dalam Engkau. Berkati kehidupan kami supaya tetap berfokuskan kepada Engkau. Dan berkatilah seluruh apa yang ada pada kami, agar kami dapat menggunakan itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami mau ingat untuk orang-orang yang sedang dalam kesusahan saat ini. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kekuatan yang daripada-Mu, supaya mereka dapat hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Gembala Celia Rivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.